Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apakah bisa untuk transistor Sanken digabung menggunakan transistor Toshiba? Jadi kali ini saya menggabungkan antara Sanken dengan Toshiba. Karena menurut sahabat-sahabat pasti mengatakan ini sangat banyak sekali, ini sangat mubazir sekali untuk di bagian Sanken ataupun di bagian transistornya. Karena ini bukan dirakit dari awal, karena ini updatean. Powernya dibawa oleh Pak Bos kita sendiri, dari Sankennya, dari traponya, dari boxnya, dari elko-nya, itu semuanya dari Pak Bos. Takkan mungkin, jadi tidak mungkin untuk di bagian transistor kita hilangkan atau kita kurangi. Jadi harus dipasang. Jadi kalau untuk di bagian kipas, di sini menggunakan kipas AC dengan kapasitas 12 cm. Cuman di sini untuk jangka panjangnya sebuah power ini, kalau sewaktu-waktu ada rezeki, untuk di bagian trapo bisa diganti dengan 20 ampere ataupun dengan yang 30 ampere kotak. Tapi kalau donat ini saya rasa hanya 30 ampere muatnya, tapi kalau kotak saya rasa dari 20 ampere sampai 30 ampere masih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat subscribernya IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya mau mereview sebuah power, yaitu power upgradean. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Jadi di depan saya sekarang ada power bell, yaitu menggunakan box M2100. Jadi box M2100 ini kalau untuk terapung kotak 30 ampere ini sangat pas, ataupun terapung yang 50 ampere kotak. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kalau untuk terapung kotak 30 ampere itu menggunakan box apa? Jadi untuk box menggunakan box sejenis ini juga boleh, dan masih banyak box-box yang sejenis yang setinggi ini boleh sahabat gunakan. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan terapung donat, ya boleh menggunakan box-box yang lebih tipis. Jadi kebetulan hari ini saya mereview sebuah power Pak Bos kita. Jadi hari ini saya mau uji coba juga, karena udah lama juga saya nggak ada buat video tentang power. Jadi di sini untuk isi di dalam atau spek di dalamnya, kebetulan Bang Yogi kita baru mandi itu. Tuh Bang Yogi kita mandi tuh. Nah, sebentar lagi buka. Nah, di sini buat sahabat-sahabat, kenapa power sangat numpuk di tempat saya, karena masih ada kendala, karena kitnya belum jadi, dan ada juga yang lagi menunggu trapo datang juga ada. Jadi kebetulan hari ini saya menyelesaikan satu buah power menggunakan box M2100 ini. Untuk spek di dalamnya seperti ini. Untuk di bagian transistor menggunakan Sanken. Jadi Sanken ini menggunakan sebanyak 8 set per mono plus ditambah satu untuk di bagian tepanya. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apakah bisa untuk transistor Sanken digabung menggunakan transistor Toshiba? Jadi kali ini saya menggabungkan antara Sanken dengan Toshiba untuk di bagian tepanya. Jadi saya rasa tidak masalah karena sama-sama NPN dan PNP. Jadi seperti ini. Jadi di sini untuk transistor finalnya ini menggunakan Sanken. Terus di sini saya buat untuk di bagian tepanya ini saya gunakan Toshiba. Jadi tidak masalah untuk di bagian yang mau menggabungkan antara Sanken dengan Toshiba. Jadi sama halnya sahabat-sahabat menggabungkan antara Toshiba dengan TIP 41 ataupun 42 itu hampir sama, karena masih di posisi PNP ataupun NPN. Jadi seperti ini. Jadi tidak apa-apa buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Ataupun kalau sahabat-sahabat ingin mencampur untuk di bagian transistor powernya, boleh sahabat campurkan dengan Toshiba atau dengan Sanken. Semisal Sanken ada 2 buah, terus 2 buahnya Toshiba juga tidak masalah. Yang penting untuk di bagian kodenya C sama-sama C, A sama-sama A. Yang tidak boleh itu C kecampur dengan A kecampur dengan C, itu yang tidak boleh. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, seperti itu jawaban saya yang tak sempat saya balas di WA.
Oke, untuk yang lain di bagian power ini, untuk di bagian elko menggunakan epsilon dengan kapasitas 10.100 volt sebanyak 8 buah. Jadi yang aneh mungkin buat sahabat-sahabat menggunakan trafo 15 ampere tapi untuk di bagian transistornya satu daerah. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan buat sahabat-sahabat aneh. Karena menurut sahabat-sahabat pasti mengatakan ini sangat banyak sekali, ini sangat mubazir sekali untuk di bagian sunken ataupun di bagian transistornya. Karena ini bukan dirakit dari awal, karena ini updatean, powernya dibawa oleh Pak Bos kita sendiri, dari sunkennya, dari trafonya, dari boxnya, dari elko-nya, itu semuanya dari Pak Bos. Tidak mungkin untuk di bagian transistor kita hilangkan atau kita kurangi. Jadi harus dipasang. Jadi kalau untuk di bagian kipas di sini menggunakan kipas AC dengan kapasitas 12 cm. Cuman di sini untuk jangka panjangnya sebuah power ini kalau sewaktu-waktu ada rezeki untuk di bagian trafo bisa diganti dengan 20 ampere ataupun dengan yang 30 ampere kotak. Tapi kalau donat ini saya rasa hanya 30 ampere muatnya, tapi kalau kotak saya rasa dari 20 ampere sampai 30 ampere masih aman. Untuk voltase bisa digunakan dari 47 sampai 65 ataupun 62 boleh sahabat gunakan. Karena di sini untuk di bagian instalasi dalam masih luas. Terus di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat juga, Bang, untuk trafo 15 ampere itu bisa dihandle spekar berapa? Jadi kalau masalah spekar itu tergantung dari perakitan, tergantung dari tipe spekar dan tergantung dari settingan. Semua itu harus sahabat atur sedemikian sesuai dengan keinginan sahabat-sahabat untuk karakter. Yang namanya spekar zaman sekarang ada kuil 5, ada kuil 4 dan sejenisnya. Walaupun ukuran cuma 15. Walaupun ukuran cuma 15 in tapi kuilnya beda-beda karena sekarang ada menggunakan kuil 5. Tapi kalau untuk power ini dengan menggunakan kapasitas trafo 15 ampere ini bukan untuk kuil 5. Jadi kalau untuk kuil-kuil di bawah 5 masih oke untuk karakter low, ataupun kalau untuk dalam rumah ya boleh untuk sahabat-sahabat hajar menggunakan untuk karakter sub. Tapi kalau untuk di luar rumah trafo 15 ampere untuk karakter low boleh, atau untuk di daerah atau untuk panggung, bukan untuk buangan. Ini sangat aman sekali. Jadi kalau untuk di bagian box tadi udah saya jawab pertanyaan sahabat-sahabat. Terus untuk di bagian trafo dan di bagian belakang instalasi. Kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apakah trafo 15 ampere ataupun 20 ampere harus menggunakan soft start? Itu ada sahabat-sahabat yang bertanya. Jadi kalau untuk soft start itu boleh sahabat gunakan atau boleh juga tidak sahabat gunakan. Tujuan soft start hanya untuk menghambat supaya di saat sahabat on kan pertama kalinya NCB sahabat-sahabat tidak jeklek. Itu tujuan untuk di bagian soft start. Jadi soft start tidak bisa menambah tenaga, tapi soft start bisa mengurangi tenaga. Itu aja. Jadi kalau memang salah pemasangan atau salah perakitan untuk di bagian soft start justru bukan malah menambah kekuatan, jadi bisa mengurangi tenaga kalau untuk di bagian soft start. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan tentang soft start, hati-hati untuk cara pemasangan. Kalau untuk soft startnya semuanya hampir sama untuk di bagian skema. Terus di sini untuk di bagian spek power ini semuanya menggunakan rakitan sendiri, jadi tidak ada menggunakan kit-kit pasaran. Jadi dari PCB transistor, kit di bagian powernya, di bagian PCB untuk di bagian elko, terus PCB untuk di bagian protect speaker, dan di bagian soft start itu menggunakan buatan sendiri atau menggunakan PCB bolong, atau disebut sahabat-sahabat kita itu PCB buta, jadi tidak ada tulisan sama sekali. Jadi seperti ini untuk di bagian powernya yang sebentar lagi akan dibawa Pak Bos kita pulang, yaitu pulangnya ke daerah Pulau Pegedai, karena kebetulan Pak Bos kita juga sudah hadir di sini. Nah ini, jadi kalau boleh tahu Pulau Pegedainya dari daerah mana Pak Bos? Paret Depu. Paret Depu. Jadi jauh ke dalam nggak Pak Bos? Lumayan. Dari penyeberangan berapa jam? 25 menit. Oh, enggak jauh, 25 menit. Jadi ini Pak Bos kita yang bawa untuk di bagian box,
untuk di bagian trapo, untuk di bagian elko, untuk di bagian heatsink, untuk di bagian transistor, untuk di bagian kipas semuanya Pak Bos kita bawa. Jadi saya di sini ada penambahan sedikit-sedikit untuk di bagian kit driver, protect speaker, soft start, dan yang lain-lain itu penambahan dari saya. Tapi kalau untuk yang utama seperti box, trapo, dan heatsink itu semuanya Pak Bos kita yang bawa. Jadi sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang power yang terlalu cepat panas. Jadi sudah sering saya bahas buat sahabat-sahabat kenapa power sahabat-sahabat begitu di-on-kan dalam satu lagu atau belum sampai satu lagu itu untuk di bagian heatsinknya sudah terlalu panas. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk di bagian heatsink ini jangan menggunakan heatsink yang tipis. Jadi usahakan untuk di bagian heatsink gunakan heatsink yang tebal. Paling tipis itu 4 atau 5 mili itu paling bagus. Dan untuk di bagian kipas juga sangat peran penting untuk di bagian heatsink karena kipas untuk mendinginkan dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau sahabat-sahabat menghidupkan kurang lebih 1 harian atau setengah harian atau sekian jam, jadi kipas punya peran penting. Perbedaannya menggunakan heatsink tipis ataupun menggunakan heatsink tebal. Kalau untuk menggunakan heatsink tipis itu untuk daya serap panasnya itu cepat sekali menyeluruh di bagian heatsink. Jadi sahabat-sahabat cepat sekali merasa panas untuk di bagian heatsink. Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan heatsink yang tebal, itu daya serap panasnya itu sangat lambat sekali. Karena untuk menyerap panas keseluruhan di bagian sirip dan di bagian permukaan itu sangat lambat. Beda halnya sahabat-sahabat menggunakan heatsink tipis. Maka sahabat-sahabat merasa untuk di bagian heatsink cepat sekali panas. Begitu sahabat-sahabat menggunakan speaker-speaker tertentu dan frekuensi-frekuensi tertentu dan angkatan volume-volume tertentu. Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan heatsink tipis, kalau untuk dalam rumah saya rasa aman. Tapi kalau untuk di luar rumah atau untuk terasan itu saya rasa jangan menggunakan heatsink tipis. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan kenapa power saya cepat sekali panas bang, belum satu lagu udah terasa hangatnya. Jadi sahabat usahakan untuk di bagian heatsink kalau bisa sahabat ganti kalau memang menggunakan heatsink tipis. Jadi kalau memang menggunakan heatsink tebal masih terlalu cepat panas, sahabat bisa mencoba untuk di bagian kipas bisa boleh sahabat buat dari belakang meniup ke heatsink terus ke bagian depan atau dari dalam menghembus keluar. Jadi kalau saya rata-rata menggunakan kipas itu dari belakang meniup ke bagian depan atau keluarnya di bagian ventilasi depan. Cuman dua-duanya ada kelemahan untuk di bagian kipas maupun membuang ataupun meniup itu sama-sama ada kelemahan karena dua-duanya sama-sama memasukkan debu ke dalam atau meniup debu ke dalam. Jadi kalau dari belakang meniup ke dalam biasanya debu berkumpul di bagian depan. Tapi kalau menghisap biasanya debu berkumpul di bagian heatsink. Jadi dua-duanya sama karena sahabat-sahabat ada menanyakan bang kenapa power harus meniup dari belakang ke depan sementara debunya akan masuk ke dalam. Untuk debu tidak masalah. Jadi bisa ada perawatan untuk di bagian power untuk membersihkan debu. Yang penting untuk di saat kita lap itu untuk di bagian heatsink atau di bagian powernya tidak panas. Jadi kali ini saya ingin coba juga untuk di bagian powernya, mudah-mudahan PLN saya tidak jiklek. Jadi kali ini saya ingin coba tes suara gendang aja. Ya, jadi saya cek sound suara gendang di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di bagian suaranya untuk cek sound suara gendang. Jadi sekarang saya ingin coba tanya dengan Pak Bos kita dulu.
Jadi kemarin ada juga sahabat-sahabat menanyakan, nah tentang kipas ini, kipas AC. Jadi Bang itu AC atau gimana? Jadi ini kipas yaitu untuk outdoornya AC, tapi bukan AC. Ini dipakai kipasnya aja. Jadi kalau untuk manggung, jadi saya bawa manggung untuk operator. Kadang-kadang untuk operator itu tuan rumah tidak ada disediakan kipas. Jadi operator bawa sendiri untuk di bagian kipas. Jadi seperti itu. Kalau penyanyi ataupun artis-artis lah istilahnya, dia bawa kipas hanya untuk pakai sendiri aja, untuk ngipas mukanya, badannya. Jadi kalau untuk operator biasanya tidak disiapkan kipas. Jadi ini inisiatif saya mencari kipas bekas outdoor AC. Jadi saya ambil di bagian kipasnya aja, nanti kalau manggung saya bawa. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, bukan outdoornya AC disimpan dalam rumah, bukan. Cuman untuk keseharian ini posisinya hidup juga, dipakai juga untuk dalam rumah saya. Jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang kita tanya dengan Pak Bos kita. Pak Bos, kalau boleh tahu nama alatnya apa dulu? Surya Nada. Surya Nada. Jadi buat sahabat-sahabat yang di sekitaran Teluk Pakedai yang mau atau butuh hiburan, silakan hubungi nomor Pak Bos kita. Kalau memang boleh disimpan di bagian bawah video ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau acara nikahan, mau acara sunatan, acara ulang tahun ataupun yang sejenisnya, ataupun sahabat-sahabat yang mau kawin lagi, ya boleh ambil Pak Bos kita asalkan siap menanggung risikonya. Jadi power ini rencana mau dibikin untuk karakter apa Pak Bos? Dengan trafo 15 ampere ini. Kalau untuk sementara low. Untuk sementara kata Pak Bos kita low. Spekernya speaker apa tuh? Asli Asli Quill F400. F400. Berarti Quill 100. 100. Nah, Quill 100. Jadi dengan menggunakan trafo 15 ampere, Pak Bos kita coba dulu untuk menggunakan trafo 15 ampere ini. Kalau memang tidak memungkinkan dengan trafo 15 ampere, mungkin diganti ya Pak Bos. Rencana mau diganti. Nah, rencana mau diganti. Jadi ini sifatnya sementara dulu buat sahabat-sahabat. Jadi jangan dihujat dulu dengan transistornya sebanyak ini, trafo 15 ampere. Ini kata Pak Bos kita untuk sementara dulu, nanti diganti trafonya karena di sini ruangannya masih luas. Jadi rencana mau diganti trafo berapa ampere? 30. 30 ampere. Nah, itu mantap Pak Bos untuk karakter low. Jadi rencana nanti manggung tanggal berapa? 28. Tanggal 28 habis lebaran. Lebaran. Habis lebaran. Daerah mana tuh? Rentes. Daerah Rentes, masih daerah Teluk Pakedai ya Pak Bos? Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di Teluk Pakedai, nanti saksikan apa tadi namanya? Surya Nada. Surya Nada. Main di Teluk Pakedai. Nanti penyanyinya ada Acu Tison dah saya. Acu Tison. Nah, penyanyi lokal kita. Nanti sahabat-sahabat bisa saksikan. Kalau saya belum pernah sampai Teluk Pakedai, alhamdulillah. Boleh lah. Jalan-jalan tempat kawan. Jadi Pak Bos mungkin ada mau nyapa-nyapa kawan-kawan? Tidak ada. Ada kata Pak Bos kita. Jadi buat sahabat-sahabat IDS Audio, Mantap. untuk karakter powernya seperti ini kata Pak Bos kita mantap. Dari dulu Pak Bos kita juga ada bikin power. Nah, cuman karakternya karakter mid kata Pak Bos. Dua. Sama ini. Nah, kata Pak Bos kita dulu bikin power 20 ampere untuk karakter mid. Nah, sekarang kalau sahabat-sahabat pikir malah sebaliknya 15 ampere untuk karakter low. Balik ya. Jadi terbalik. Jadi trafonya lebih besar trafo mid daripada trafo low. Tapi ini sifatnya sementara dulu buat sahabat-sahabat. Jadi nanti habis lebaran Pak Bos kita ada rezeki, kita akan diganti untuk di bagian trafonya. Maka desain sisa ruangannya masih luas. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita tes lagi untuk di bagian suara masih enak didengar untuk di bagian suara low-nya. Jadi kita coba cek sound sebentar. Jadi seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau memang ada suara-suara yang aneh, ini tesnya dalam rumah. Apalagi rumahnya berantakan seperti ini. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, jadi saya cukup sampai di sini aja. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Maklum ini bulan puasa, jadi ngomongnya nggak begitu luas.
Jadi, dan mohon maaf juga, tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi kami berdua selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.